Beberapa orang yang tidak mau repot, ya pakai yang dikasih sama orang pintar. Tetapi sekali lagi pilihan, tidak semuanya kita pakai penglaris itu, karena ada beberapa aliran gitu. Alirannya tidak bisa saya sebutkan nanti karena itu menyinggung hak privasi mereka masing-masing. Untuk penglarisan sendiri, bagaimana kita melakukannya? Untuk kita melakukan sendiri, pertama kita usahakan puasa Senin Kamis kalau untuk Muslim. Nah, semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara, teman-teman semuanya, tolong ya, tolong. Ini gratis loh, ndak bayar. Di subscribe, di like, sama di komen. Ojo lali subscribe Jurnal Brother Channel yang adanya cuma di YouTube, bukan di mana-mana. Jurnal Brother Channel adanya cuma di YouTube. Segera cus OTW, ayo di subscribe, like, sama komen. Matur nun. Halo, selamat malam bersama saya Kang Dadan. Malam ini kedatangan Mas Ari dari Jurnal Brother. Malam ini saya akan membahas tentang bagaimana aura, buka aura dan penglaris buat usaha. Buka aura adalah inner beauty dalam tubuh atau kekarismaan dalam tubuh. Dalam tubuh kita itu memiliki karisma ataupun aura. Aura itu daya tarik bagaimana lawan jenis, teman, saudara, atau siapapun yang melihat kita itu, kita terlihat menarik, menawan, berkarisma. Buka aura itu sebetulnya pada dasarnya adalah meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan sugesti diri untuk lebih yakin terhadap dirinya, bahwa dirinya walaupun memiliki kekurangan tetapi punya keyakinan yang sangat kuat, di mana bahwa di dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang menarik yang membuat dia itu semakin yakin bahwa dia akan memiliki pasangan, dia akan memiliki banyak teman, atasan ataupun orang-orang di sekelilingnya makin tambah simpatik. Cara yang kita lakukan adalah cara yang kita lakukan apabila kita dianggap, maaf, perawan tua ataupun bujang lapuk, ataupun lama kita membujang, ataupun lama kita menjadi seorang perawan tua, kalau sebutnya, maaf agak sedikit kasar itu sebutannya, tetapi kita bisa mensiasatinya adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa bahwa jodoh maut itu hanya Allah yang menentukan, cuman proses waktu yang membedakan seseorang tersebut. Nah, proses tersebut itulah yang disebut namanya ikhtiar. Sama seperti halnya kita memakai baju yang biasa saja dan itu terus, ya pasti ada variasi. Nah, variasinya itu kita ikhtiar, mungkin kita ngejahit, mungkin kita cari bahan yang lebih bagus. Sama halnya dengan inner beauty ataupun roh kita itu masa bisa gonta-ganti, bukan, tetapi memiliki bagaimana daya sinar, daya pancaran tubuhnya itu terhadap lawan jenis, teman ataupun orang-orang di sekitarnya, atasan, itu akan sangat berpengaruh. Dengan cara apa? Zikir kalau untuk muslim, untuk non muslim berdoa sesuai keyakinannya. Dan kalau untuk kepercayaan kita sebagai orang Indonesia, lakukanlah mandi 7 malam berturut-turut ya, jangan sampai kelewat satu malam pun. Kelewat satu malam, ulangin lagi. Dan usahakan pakai kembang, jangan pakai pandan. Kenapa nggak boleh pakai pandan?
ya kepercayaannya ataupun menurut Hodam ataupun menurut makhluk halus suci terasa gatal karena mereka komunikasinya begitu. Jadi usahakan pakai kembang tok, kembang yang 7 warna, yang ganjil lah, yang ganjil. Lakukan melewati jam 12 malam, lewati jam 12 malam. Setelah melewati jam 12 malam ya boleh mandi. Setelah mandi lebih baik lagi, lebih afdol lagi buat yang muslim tahajud. Minta sholat sama Allah, sholat hajat, sholat tahajud, berdoa malam. Lakukan selama 7 malam Jumat. Ingat, 7 malam Jumat. Jika terulang 1 malam Jumat, ulang lagi dari awal. Ulang lagi. Lupa sudah melalui 3 malam Jumat, ulang lagi dari awal lagi. Terus dan sampai 7 malam Jumat. Setelah itu jika kita punya salah sama orang tua kita, basuh kakinya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dalam keadaan masih di atas sajadah, jangan sampai dia keluar dari sajadah, menginjakan kaki keluar dari sajadah untuk bergegas menyelesaikan ibadahnya. Usahakan setelah sholat setelah ditungguin, cuci kakinya, kita basuh. Usahakan kita basuhkan ke muka, syukur-syukur kita minum sisanya. Untuk apa? Meleburkan dosa kita mungkin yang lupa, yang terlupakan, yang kita hilap, tidak kita rasakan. Itu salah satu contohnya untuk mempermudah segala macam jenis apapun usaha, baik untuk jodoh ataupun untuk usaha bisnis. Lakukan seperti itu. Nah, untuk usaha biasanya ada yang disebut namanya penglaris. Penglaris ini kita bisa lakukan sendiri sebetulnya. Tidak perlu, dalam tanda kutip, tidak perlu pakai jimat atau apapun. Loh, Kang Dadan kan ada pusaka segala macam, kenapa tidak menyarankan gitu? Itu yang tidak mau repot, bahasa kasarnya. Sekarang ada beberapa orang yang tidak mau repot, ya pakai yang dikasih sama orang pintar. Tetapi sekali lagi pilihan, tidak semuanya kita pakai penglaris itu, karena ada beberapa aliran gitu. Alirannya tidak bisa saya sebutkan nanti karena itu menyinggung hak privasi mereka masing-masing. Untuk penglarisan sendiri, bagaimana kita melakukannya? Untuk kita melakukan sendiri, pertama kita usahakan puasa Senin Kamis kalau untuk muslim. Untuk non muslim juga, untuk mencari kesucian, tidak ada salahnya kalau kita berpuasa. Nah, untuk muslim Senin Kamis puasa. Yang utamanya adalah sering beramal, sering infak. Itu yang utama, infak. Amal, infak yang utamanya. Infak ini adalah sangat-sangat membantu sekali karena itu berpengaruh terhadap diri kita sehari-hari. Sekarang kita mau mancing aja mesti pakai umpan cacing. Enggak, kita datang ke tempat pemancingan cuman modal kail. Enggak ada. Ketika kita mancing di pinggir kali, ya pasti paling gede segede kepalan tangan. Itu kalau beruntung. Kalau mau dapatnya lagi ya pakai modalnya pakai speedboat, kailnya lebih mahal, peralatannya lebih mahal. Sama seperti amal infak kita, semakin besar aku yakin dapatnya pun pasti besar. Seperti kita memancing modalnya gede, hasilnya pun pasti gede. Seapes-apesnya pun pasti ya tidak kurang dari 10 kilo, dan itu pasti. Karena nyarinya di tengah, tidak nanggung. Karena kenapa? Sama seperti kita memancing ikan, keyakinan modalnya besar pasti hasilnya besar. Sama seperti kita infak. Bukan kenapa orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya.
sebetulnya dari faktor bagaimana kita yakin terhadap Gusti Allah ataupun Sang Pencipta. Ketika kita ketika kita memiliki uang 1.000 dengan 100.000, mana yang diinfakkan? Pasti orang akan menginfakkan 1.000, karena kenapa? Nanti takutnya yang 100.000 lagi takut nggak punya lagi kalau saya infakkan 100.000. Tuhan itu paling benci orang-orang yang seperti ini, karena takut susah, takut melarat. Jadi ikhlaskan, ridokan bahwa rezeki itu Allah sudah ngatur. Mungkin dari 100.000 kita bisa dapat 1 juta, dari 1 juta mungkin kita dapat 100 juta. Lillahi ta'ala, kun fayakun. Yakinlah bahwa pengelarisan itu bersumber dari amal dan ibadah kita. Infak, utamanya infak, itu yang terpenting. Jimatnya hanya satu, keyakinan. Memang ada beberapa hal tertentu yang bisa mempengaruhi usaha kita, seperti roh ataupun jin itu menghalangi. Sama seperti ketika kita datang ke mall, SPG yang selalu menawarkan handphone, kita mencegat. Seperti itu penglaris itu, seperti itu. Di alam gaibnya seperti itu. Jadi kerjanya jin itu seperti itu. Bagaimana yang menghalangi? Sama seperti kita menghalangi usaha orang, dihalangin, ditutupin supaya nggak terlihat, sama seperti itu. Jin itu sama seperti kita, cuman yang membedakan manusia tidak bisa melihat. Gitu. Jadi yakin kuncinya setiap usaha, setiap kita melakukan usaha apapun, kuncinya cuman yakin terhadap Sang Pencipta. Jangan pernah takut usaha kita tidak rame, usaha kita nggak maju. Kuncinya tergantung dari diri kita, seberapa hebatnya kita, seberapa kuatnya kita, tergantung dari pikiran dan keyakinan kita. Kuncinya adalah sugesti, kuncinya adalah keyakinan diri, yang terpenting adalah infak. Itu pesan saya. Dan yang utamanya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu Allah Maha mengetahui, Tuhan Maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan, sebetulnya seorang spiritual itu adalah keyakinan, dimanapun juga keyakinan. Disebutnya juga paranormal. Para itu di atas, mereka berpikir di atas orang normal, makanya disebut paranormal. Dukun duduk tekun, karena kerjaannya tekun, karena mereka selalu menekuni apa yang mereka yakini, menekuni apa yang menjadi profesinya. Pasti orang datang ke tempat dia, makanya menekuni, meyakini. Jadi jangan kalah dengan paranormal, jangan kalah dengan dukun. Kuncinya adalah keyakinan diri, kuncinya dari hati, kebersihan. Karena Allah, Tuhan kita, melihat dari hati, bukan seberapa hitam, bukan seberapa sucinya pakaianmu, tetapi hati yang dilihat sama Sang Pencipta. Jangan pernah melihat seseorang, jangan pernah melihat siapapun dari penampilan, dari kulit, dari seberapa dia hebatnya, apa yang dia pakainya. Jangan. Kadang-kalanya orang yang menyaru melihat dari penampilan, kadang kita ada yang nyaru dari penampilan, kadang insya Allah ada yang bahasa kasarnya ya merasa ya lebih baik dari orang yang dianggap itu buruk. Jadi kesucian hati, keikhlasan hati itu yang terpenting, bahwa itu gambaran. Jadi jangan pernah kalah dari yang namanya paranormal, dukun, ataupun seorang spiritual. Spiritual itu spirit dan ritual. Spiritnya adalah memberikan motivasi agar sugestinya lebih kuat. 50% spirit. Ritual adalah lelaku itu meminta sama Sang Pencipta, berdoa
Berarti spiritual itu spirit dan ritual tergantung dari bagaimana dari sugesti kita dan doa kita. Tuh. Jadi kita bisa lakukan pengasihan diri pribadi, membuka aura diri sendiri. Semoga pesan saya mana saya bermanfaat buat masyarakat dan khalayak banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia tidak luput dari dosa, kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan, bukan mengajari, bukan menggurui, tetapi belajar dari pengalaman. Saya berbagi ini hanya untuk menceritakan kembali bagaimana pengalaman-pengalaman orang. Karena yang kita hadapi berbagai macam problematika masalah orang. Jadi saya hanya menceritakan kembali masalah dan problematika orang. Jadi mudah-mudahan bisa berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan yang terpenting selalu dekatkan sama Sang Pencipta. Terima kasih atas waktunya untuk Mas Aris, untuk Mas Ari. Terima kasih atas kedatangannya. Salam saya dari Kang Dadan. Salam ulas asih. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.